Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Aldi, silakan dipimpin. Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah kita hari ini dapat bertemu kembali ya di sekolah kita untuk melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Sebelumnya, hari ini apa hari semua? Baik. Alhamdulillah. Semuanya kabarnya baik berarti ya? Alhamdulillah. Ya, langsung saja ya, untuk hari ini kita akan mempelajari suatu hal yang cukup baru untuk kita. Di sini Ibu akan mempelajari mengenai penggunaan Google Dokumen. Dengan media yang kita gunakan sudah ada di depan kalian, yaitu ada apa namanya? Chromebook. Ya, ini adalah alat atau media yang kita gunakan hari ini, yaitu Chromebook. Ya, seperti laptop, hanya saja kalau dari segi visual dari ukurannya ini cenderung lebih kecil. Penggunaannya tidak jauh berbeda dengan laptop, hanya ada beberapa perbedaan, tapi manfaatnya dapat sama-sama memudahkan kita dalam pembelajaran. Nah, baik, langsung saja ya. Semuanya sudah dinyalakan ya komputernya ya? Sudah. Setelah sudah dinyalakan, kita harus mengunjungi ke Google Chrome. Ada yang ada warnanya yang boleh? Ada ya? Nah, sesudah kalian masuk di laman Google Chrome, ayo kita ketik sama-sama di atasnya yang sini. Di tab barunya kita ketik Google Doc. Saya bareng-bareng. Ada Google Doc. Kalau sudah diketik sama dengan Ibu, diklik enter sudah? Ya, sudah mengetik seperti yang Ibu Google Doc di tab baru yang pada plus Google. Setelah kita mengklik ini, kemudian enter, maka akan muncul seperti ini ya. Lihat sama tidak dengan punya Ibu? Lalu kita untuk bisa mengakses Google Doc, mari kita klik yang nomor ketiga dari atas. Sama ya semuanya, yang Google Dokumen, login. Kita klik yang ketiga tersebut. Ya, sudah. Sudah ada tampilan putih seperti ini. Sebelumnya kita harus tahu dulu ya, Google Dokumen ini adalah salah satu fitur atau akses yang dimiliki oleh Google untuk memudahkan kita dalam memiliki atau mengerjakan tugas, mengerjakan sesuatu. Nah, ini fungsinya tidak jauh berbeda seperti kalau di laptop itu namanya Microsoft Word ya, yang warnanya biru kalau di laptop. Nah, itu fungsinya sama untuk mengetik sesuatu, bisa menambahkan gambar ya, bisa untuk membuat suatu tugas, mengerjakan apapun. Nah, ini hanya saja akses di atasnya ini. Coba perhatikan yang kecil-kecil di sini ada tulisan file, edit, view, insert, apalagi format, tools, extension, helper. Nah, yang di atas ini adalah berbagai fitur yang sudah disediakan oleh Google
itu bisa kita gunakan kalau misalkan kita ada kesalahan di ketikan. Kita mau mengulangi dari awal tadi salah ketikannya, kita kalau tidak menghapus kita bisa pilih yang undo dan nanti akan kembali ke semula. Sebelum kita melakukan sesuatu yang baru, kita nanti kembali lagi, bisa untuk kembali lagi. Terus ada videonya di sebelahnya, ada tampilannya mau seperti apa. Kemudian kita bisa untuk memasukkan beberapa hal, bisa untuk memasukkan gambar atau menggambar secara langsung bisa. Misalkan di sini yang image ya, itu kita bisa memasukkan foto atau gambar, misalkan tentang gambar balita Pancasila atau orang sedang membersihkan kelas. Nah, itu bisa di sini diaksesnya. Ada bisa dari komputernya, bisa langsung kita searching. Nah, berdasarkan penjelasan Ibu yang tadi Ibu sudah mengenalkan sedikit ya tentang fungsi dan cara penggunaan dari Google Doc atau Google Dokumen. Nah, sekarang kita akan langsung mempraktikannya. Kalau dijelasin aja belum tentu bisa, tapi kalau praktek insya Allah kita akan sedikit demi sedikit pasti bisa. Nah, yang akan kita pelajari dari yang paling dasar adalah kita akan belajar mengetik di Google Dokumen tersebut. Coba yang ininya kursornya digerakkan ke tengah-tengah ini, sudah sampai ada yang seperti ini, yang klip. Sekarang kita mau ketik, ya ada ya. Nah, setelah itu apa yang akan kita ketik? Coba kita buka buku tematiknya, halaman 38. Silakan dibuka halaman 38. Ada ketemu? Ada gambar yang anak perempuan Siti kalau nggak salah ya sedang belajar yang teks ini. Nah, sebelum kita mulai mengetik, kita harus tahu dulu tentang ketik huruf kapital. Cara kita menggunakan huruf kapital, kita harus mengucap apa? Ditekan sembari menekan huruf yang diinginkan kapital. Misalkan Siti-nya ditekan, kemudian tekan huruf S. Kalau sudah hanya bentuk S saja, kita sudah. Nah, untuk melanjutkan klik yang biasa, tidak usah pakai shift. Kemudian kalau ingin menulis angka biasa 1 sampai 10 dan seterusnya, di sini ada format angka ya di atas huruf. Nah, kalau ingin menulis angka saja, kita cukup klik angkanya saja langsung 50 misalkan. 5 dengan 0. Untuk membatasi, kita perlu setiap kata ada yang namanya spasi. Coba kalau spasi mana yang harus diklik? Yang tengah yang paling panjang, yang bawah untuk spasi menjarakkan dari satu kata ke kata lain. Kalau ini simbol seperti ada F, pagar, persen, bintang, yang di sini ya ada pilihannya. Sama caranya kita menggunakan shift dulu ditekan, misalkan 12%, shift ditekan, kemudian klik angka 5. Yes, bisa dipahami ya? Sudah ada bisa pernah halnya. Kalau kata penghubung seperti dari dan itu tidak kapital ya, dari judul ya. Saja yang contoh itu. Kalau untuk garis baru kita klik yang tulisannya enter ya. Klik yang enter. Kalau mau menghapus ada backspace. Kalau mau dihapus, kalau mau garis baru enter. Ya, mau garis baru enter. Nadia.
Ya, yang itu sebagai judul posisinya harus seperti kita tulis di buku ya, ada berada tengah. Itu namanya akan kita ratakan ke rata kanan. Biar otomatis jadi anak-anak sekalian tidak perlu pencet spasi banyak biar ke tengah spasi. Dan itu memakan waktu. Nah, di sini Google Docs sudah menyediakan fitur yang praktis. Caranya, coba lihat yang di atas ini, deretan atas ini. Ada namanya alif binder. Dan di sini yang seperti garis panjang pendek. Tiga. Nah, baik, kalian sudah ya dulunya dari tengah sudah pakai rata kanan. Sekarang sesuai teks yang di sini kita memberi gambar animasi yang serupa dengan teks, yaitu ada gambar seorang anak sedang menggunakan lampu belajar. Kita cari dan kita tempel gambarnya. Caranya kursornya ditarik dulu ke bawah ke yang paling ujung terus di enter. Jadi supaya gambarnya di bawahnya aja. Ya, oke. Nah, kemudian kita langsung ke pilihan di atas ini yang ada tulisannya, kita pilih insert. Ya, ditekan sebentar, ditulis satu kali insertnya, terus pilih yang paling atas image tulisannya. Ya, ini nggak usah diklik ya, cuma kita push aja di garis saja ada pilihannya. Kita pilih yang kedua, search the web. Di sini kita pilih yang kedua karena kita mau cari langsung dari fitur web, dari web. Setelah kita klik yang tadi, maka akan muncul di samping kanan kita ada tulisan Google. Ada ya Google Image. Nah, di sini ada pilihan yang kita bisa ketik. Sekarang kita cari gambar yang sesuai. Kata kuncinya cari kartun anak sedang menggunakan lampu belajar. Coba diklik oleh kalian, diketik kartun anak. Pelan-pelan aja. Kartun anak sedang menggunakan lampu belajar. Sedikit. Diulangi, kartun anak sedang menggunakan lampu belajar. Kalau sudah full teksnya langsung enter. Nanti akan muncul gambarnya ya. Kita cari yang paling mirip, yang paling sesuai. Tiga. Headphone. Ya, untuk memasukkan gambar kita pilih yang insert ya. Kemudian pilih image. Nah, ini sudah muncul, kita gerakan kursornya ke yang pindah. Karena mau cari di internet, oke diklik. Oh iya, tadi sudah mencari ya lampu belajar. So, tentukan pilihannya mau yang mana. Ya, kemudian klik insert. Akan muncul di sini. Ya, bisa ya. Tiga. Ini kan ada punya Bunyi main efektif. Nah, setelah kita selesai dengan tugas ini, supaya kita bisa melihat lagi hasil karya kita, maka harus kita simpan ya atau kita download. Caranya pilih file yang di atas ini, klik filenya, ada ya. Kemudian kita pilih yang download, ada di tenanan, ada ke bawah, ada download. Nanti akan muncul pilihannya, kita pilihnya mau format PDF nya yang urutan keempat.